bebas dari hasad, tenang dalam jiwa. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman saat melihat orang lain berhasil? Perasaan itu, yang awalnya hanya kekaguman, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Hasad adalah racun yang diam-diam merusak kedamaian batin dan menghambat pertumbuhan spiritual kita. Video ini akan mengungkap akar tersembunyi dari hasad dan menunjukkan jalan praktis untuk menyucikan jiwa serta merebut kembali ketenangan hati. Bagian 1. Bayangan dalam diri. Hasad bukan sekadar rasa iri. Ia adalah cerminan dari luka batin yang belum sembuh, dari ketidakpuasan yang kita pendam terhadap diri sendiri. Ketika kita merasa tidak cukup, hasad muncul sebagai pelarian. Seolah-olah dengan membenci keberhasilan orang lain, kita bisa menenangkan kegelisahan dalam hati kita sendiri. Tapi kenyataannya, hasad justru memperdalam luka itu. Di tahun 2025, tekanan sosial semakin kuat. Media sosial menampilkan kehidupan yang tampak sempurna, liburan mewah, pencapaian besar, senyum tanpa celah. Kita lupa bahwa semua itu hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka. Kita membandingkan seluruh perjalanan hidup kita dengan highlight orang lain. Saat kita melihat postingan orang lain, kita lupa bahwa itu hanya potongan terbaik dari hidup mereka. Hasad tumbuh dalam ruang perbandingan. Ia menyelinap dalam pikiran kita, mengubah kekaguman menjadi kekecewaan, lalu menjadi kemarahan yang tak beralasan. Tapi kita bisa memilih untuk sadar. Kita bisa memilih untuk sembuh. Karena memahami akar hasad adalah langkah pertama menuju kebebasan batin. Bagian 2. Racun spiritual. Hasad bukan hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tapi juga dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Ia membuat kita gelisah, sulit bersyukur, dan merasa selalu kurang. Dalam ibadah, hasad mengganggu kehusyukan. Dalam hubungan, ia menumbuhkan prasangka dan jarak. Dalam hati, ia menanam benih kemarahan dan kekecewaan. Rasulullah bersabda, "Takutlah kamu kepada hasad. Sesungguhnya hasad dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hr. Abu Dawud. Bayangkan api yang menyala, membakar kayu hingga habis. Begitulah hasad bekerja, ia menghapus amal baik yang telah kita kumpulkan dengan susah payah. Dan yang lebih menyedihkan, hasad seringkali tidak kita sadari. Ia menyamar sebagai kritik, sebagai pembelaan diri, atau bahkan sebagai motivasi. Padahal, di balik itu semua, ada luka yang belum kita sembuhkan. Bagian 3. Jalan penyucian. Lalu bagaimana kita menyembuhkan diri dari racun ini? Bagaimana kita bisa kembali tenang dan bersih dari hasad? Inilah 3 langkah penyucian batin yang bisa kita mulai hari ini. 1. Sadari dan akui perasaan hasad. Jangan menyangkal. Ketika kita merasa iri, akui dengan jujur. Kesadaran adalah langkah pertama menuju penyembuhan. 2. Ganti dengan doa dan harapan baik. Saat melihat orang lain sukses, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, berkahilah dia, dan berikan aku rezeki yang terbaik untukku." 3. Fokus pada syukur dan potensi diri. Lihat kembali nikmat yang sudah kita miliki. Tulis 3 hal yang bisa kita syukuri hari ini. Lihat potensi dalam diri, bukan kekurangan. Langkah-langkah ini sederhana, tapi jika dilakukan dengan konsisten, akan membuka jalan menuju ketenangan yang hakiki. Detoks spiritual bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar dan tulus dalam memperbaiki diri. Hasad bukan takdir. Ia bukan bagian tetap dari diri kita. Ia adalah emosi yang bisa kita ubah, jika kita mau. Dengan kesadaran, dengan doa, dan dengan syukur,
kita bisa membebaskan diri dari racun batin dan melangkah menuju kedamaian yang sejati. Mulai hari ini, mari kita pilih untuk sembuh. Mari kita pilih untuk tenang. Mari kita pilih untuk bersih dari hasad.